Disebutkan dalam sebuah kisah yang sahih, Jabir radhiyallahu anhu, pernah seorang sahabat Nabi yang mulia berkata, ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah pulang ke Madinah dan menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pembebasan kota Mekah dari kekufuran, beliau pun bertanya kepada para sahabat, maukah kalian memberitahukan kepadaku apa yang paling menakjubkan bagi kalian yang pernah kalian lihat di Ethiopia atau di Habasyah? Beberapa pemuda di antara mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah, suatu ketika kami sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sangat tua di antara penduduk negeri Habasyah. Ia membawa gentong air di atas kepalanya. Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan dengan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba anak laki-laki tersebut memegang pundak si perempuan tua, kemudian mendorongnya sehingga perempuan tua itu jatuh, berlutut dan gentong airnya pecah. Perempuan tua itu bangkit dan memandang si anak muda, kemudian berkata, wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari jika Allah telah meletakkan kursinya nanti di hari kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi di antara mereka. Sejak awal dan akhir semua manusia yang pertama dan akhir akan didatangkan. Tangan-tangan dan kaki mereka akan berbicara dan tidak ada sesuatu pun yang terzalimi. Maka urusanku dan urusanmu akan selesai pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang diucapkan perempuan itu benar. Bagaimana Allah memberkati suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat aniaya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia berkata, sesungguhnya tak kala Allah menciptakan makhluk dan mereka telah berdiri di atas kaki-kaki mereka, mereka pun mendongakkan kepala mereka ke langit seraya berkata, wahai Rabb, bersama siapakah engkau? Maka Allah menjawab, bersama dengan orang-orang yang dijolimi, hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing. Wahab bin Munabbih menceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang balasan orang-orang yang jolim. Di dalam sebuah kisah dikatakan ada seorang raja yang jolim. Dia membangun istana yang besar di sebelah gubuk seorang wanita tua di perkampungannya atau di wilayahnya. Kemudian robohlah rumah si wanita tua itu, sampai akhirnya wanita tersebut melarikan diri keluar rumahnya. Kemudian dia melihat bangunan yang kokoh dan besar berada di sebelah rumahnya, milik raja jolim. Lalu si wanita itu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang telah merobohkan rumahku ini? Maka mereka berkata, raja. Lalu ia melihat ke arah rumah tersebut, lalu kemudian mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Robku, wahai penciptaku, wahai pemilikku. Rob artinya pencipta, pemilik, pengawas, penyiap segala kebutuhan dan pemusnah. Wahai Robku, jika aku tidak ada, di manakah engkau? Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam agar membalikkan istana tersebut, kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya. Dan ini terjadi di masa-masa setelah Islam datang. Kemudian juga dikatakan, seorang gubernur di wilayah Irak bernama Khalid bin Barmak. Orang ini berbuat jolim pada saat dia menjadi seorang pengusaha. Dia berbuat jolim selalu mengambil hak masyarakatnya. Dia berkata pada saat di penjara suatu hari dengan anaknya. Di penjara anaknya bertanya, wahai ayah, dulu kita mulia, duduk di sebuah singgasana yang mewah, kita makan dari makanan yang enak, kita didampingi dengan pelayan-pelayan yang banyak. Namun mengapa sekarang kita jadi terbelenggu seperti ini dan berada di penjara? Maka ayahnya berkata, wahai anakku, doa-doa orang yang terjolimi senantiasa bergema di malam hari, namun kita tidak menyadarinya, dan Allah tidak lalai dari itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia berkata, akan didatangkan orang jolim pada hari kiamat kelak. Kalau dia tidak sempat meminta maaf,
dan mengembalikan hak orang yang dijoliminya, hingga ketika berada di atas Sirat kelak dibentangkan di atas neraka, maka di atas neraka Jahanam ia bertemu dengan orang-orang yang pernah dijoliminya. Kemudian orang-orang tersebut menceritakan kepada Allah tentang kejoliman yang terjadi. Orang-orang yang dia jolimi tadi kemudian mengambil semua pahala yang dimiliki orang tersebut tanpa tersisa sedikit pun, sampai semua hak yang terjolimi diberikan. Jika mereka sudah mendapatkan kebaikan, maka masih ada yang menuntut secara otomatis kejelekan-kejelekan orang yang masih menuntut akan ditimpakan kepadanya, sehingga dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di malaikat yang diperintahkan oleh Allah yang dapat didengar oleh orang yang dekat dan yang jauh. Allah berfirman, "Aku adalah Maharaja yang maha membuat perhitungan. Tidak layak bagi seseorang dari penduduk surga untuk memasuki surga dan seseorang dari penduduk neraka untuk memasuki neraka, bila masih ada padanya kejoliman yang belum terbalaskan, meski hanya tamparan, apalagi daripada itu, dan Rob tidak akan menjolimi siapapun."